Realitas tertinggi merupakan sebuah kesatuan primal yang oleh Plotinus disebut sebagai yang esa. Segala sesuatu meminjam eksistensi mereka dari realitas potensial ini. Karena yang esa merupakan kesederhanaan itu sendiri, tak ada yang bisa diceritakan mengenainya. Tak ada padanya suatu kualitas yang berbeda dari esensinya, yang dapat memungkinkan deskripsi dalam cara biasa. Dia ada begitu saja. Akibatnya, yang esa itu tidak bernama. Jika kita berpikir positif tentang yang esa, jelas Plotinus, kebenaran akan lebih banyak terdapat dalam hening. Kita bahkan tak bisa mengatakan bahwa dia ada, karena sebagai wujud itu sendiri, dia bukanlah sesuatu, melainkan berbeda dari segala sesuatu. Sesungguhnya, Plotinus menjelaskan, dia adalah segala sesuatu dan bukan sesuatu. Dia bukanlah salah satu dari apa yang ada. Namun demikian, dia adalah semuanya. Kita akan menyaksikan bahwa persepsi ini akan menjadi sebuah tema yang konstan dalam sejarah Tuhan. Akan tetapi, hening bukanlah keseluruhan kebenaran, kata Plotinus, sebab kita mampu untuk tiba pada pengetahuan tertentu tentang yang ilahi. Adalah mustahil jika yang esa itu tetap terbungkus dalam rahasia yang tak bisa ditembus. Yang esa mesti telah melampaui dirinya sendiri, melampaui kesederhanaannya dengan tujuan menjadikan dirinya bisa dipahami oleh wujud-wujud tak sempurna seperti kita. Transendensi ilahi ini bisa digambarkan apa yang disebut ekstasi, karena merupakan peristiwa keluar dari diri sendiri dalam kebaikan murni. Tak mencari apa-apa, tak mempunyai apa-apa, tak kehilangan apa-apa. Yang esa itu sempurna dan secara metaforis telah melimpah dan kelimpahannya telah menghasilkan yang baru. Tak ada sesuatu yang bersifat personal di dalam semua ini. Plotinus memandang yang esa berada di atas semua kategori manusia, termasuk kategori personalitas. Plotinus kembali ke mitos emanasi kuno untuk menjelaskan pemancaran semua yang wujud dari sumber yang sangat sederhana ini, menggunakan sejumlah analogi untuk menggambarkan prosesnya, seperti pancaran sinar matahari atau panas yang memancar dari sebuah nyala api, dan semakin Anda mendekat ke inti api itu, semakin panas terasa. Salah satu kiasan yang paling disukai oleh Plotinus adalah perbandingan antara yang esa dengan titik pusat sebuah lingkaran, yang mengandung kemungkinan munculnya seluruh lingkaran lain yang berasal darinya. Ini mirip pula dengan efek gelombang yang ditimbulkan oleh jatuhnya sebuah batu ke dalam kolam. Berbeda dengan pemancaran yang dijelaskan dalam mitos seperti Enuma Elish, di mana di setiap pasangan dewa yang berevolusi dari pasangan lain menjadi lebih sempurna dan efektif, yang terdapat dalam skema Plotinus justru kebalikannya. Sebagaimana dalam mitos-mitos gnostik, semakin jauh suatu wujud dari yang esa, semakin lemahlah ia. Plotinus memandang dua emanasi pertama yang memancar dari yang esa sebagai sesuatu yang ilahiyah, sebab keduanya membuat kita mampu mengetahui dan terlibat dalam kehidupan Tuhan. Bersama dengan yang esa, keduanya membentuk sebuah segitiga ilahiyah yang dalam cara tertentu mirip dengan Trinitas dalam Kristen. Pikiran atau nous, emanasi pertama, dalam skema Plotinus bersesuaian dengan alam ide Plato. Pikiran bisa membuat kesederhanaan yang esa menjadi terpahami, tetapi pengetahuan di sini bersifat intuitif dan langsung. Ia tidak dengan susah payah diperoleh melalui penelitian dan proses penalaran, tetapi diserap melalui cara yang sama seperti ketika indera kita menyerap objek-objek yang dipersepsikan. Jiwa, fisik, yang beremanasi dari pikiran dalam cara yang sama seperti emanasi pikiran dari yang esa, merupakan sesuatu yang sedikit lebih jauh dari kesempurnaan. Dan di tingkat ini, pengetahuan hanya dapat diperoleh secara diskursif sehingga ia tidak memiliki simplisitas dan koherensi absolut. Jiwa bersesuaian dengan realitas yang bisa kita alami. Seluruh sisa eksistensi fisik dan spiritual memancar dari jiwa.
dan memberikan kepada dunia kita semua kesatuan dan koherensi yang dimilikinya. Lagi-lagi, mesti ditekankan bahwa Plotinus tidak membayangkan tiga serangkaian esa, pikiran, dan jiwa ini sebagai suatu Tuhan di luar sana. Keilahian melingkupi seluruh eksistensi. Tuhan adalah semua di dalam semua, dan wujud-wujud yang lebih rendah hanya ada selama mereka menjadi bagian dalam wujud absolut yang esa. Aliran emanasi ke arah luar diserap oleh gerakan kembali kepada yang esa. Sebagaimana kita tahu dari cara kerja pikiran kita sendiri dan dari ketidakpuasan kita terhadap konflik dan kemajemukan, semua wujud merindukan kesatuan. Mereka rindu untuk kembali kepada yang esa. Lagi, ini bukanlah pendakian menuju suatu realitas yang ada di luar diri, melainkan jalan menurun menuju ke dalam pikiran kita. Jiwa mesti mengingat kembali simplisitas yang telah dilupakannya dan kembali kepada kesejatian dirinya. Karena semua jiwa dihidupkan oleh realitas yang sama. Kemanusiaan mungkin dapat diperbandingkan dengan sekelompok paduan suara yang berdiri mengelilingi seorang konduktor. Jika ada seseorang yang melantur, maka akan timbul ketidakpaduan dan ketidakselarasan. Namun, jika semua memperhatikan konduktor dan berkonsentrasi kepadanya, keseluruhan komunitas akan diuntungkan, sebab mereka akan menyanyi sebagaimana mestinya dan sungguh-sungguh berada bersamanya. Yang esa sangat impersonal, tidak bergender dan sama sekali tidak menyadari kita. Demikian pula pikiran, secara gramatikal adalah maskulin dan jiwa adalah feminim. Ini menunjukkan sesuatu keinginan dari Plotinus sendiri untuk mempertahankan visi kuno pagan tentang keseimbangan dan harmoni seksual. Tidak seperti Tuhan biblikal yang esa tidak datang untuk menemui kita dan membimbing kita pulang. Dia tidak merindukan kita atau mencintai kita atau mengungkapkan dirinya kepada kita. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu di luar dirinya. Namun demikian, jiwa manusia kadang tergetar dalam pengenalan memabukkan tentang yang esa. Filsafat Plotinus bukan merupakan sebuah proses berlogika, melainkan sebuah pencarian spiritual. Kita di sini demi tujuan kita, mesti mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menyediakan diri untuk ini saja. Menjadi ini saja, meninggalkan semua beban. Kita mesti bersegera keluar dari sini, tak sabar akan ikatan duniawi kita untuk merangkul Tuhan dengan segenap keberadaan kita sehingga tak ada bagian kita yang tidak tergantung kepada Tuhan. Di sana kita bisa melihat Tuhan dan diri kita sendiri terungkap, diri kita dalam kemegahan, dipenuhi cahaya akal atau tepatnya cahaya itu sendiri, murni, mengapung, terbang menjadi pada kenyataannya adalah Tuhan. Tuhan ini bukanlah suatu objek asing, melainkan diri kita yang terbaik. Ia timbul bukan dengan cara mengetahui, bukan pula dengan pemikiran yang menemukan wujud-wujud akal di dalam pikiran atau nous, tetapi melalui suatu kehadiran parousia yang melampaui semua pengetahuan. Kristen menemukan dirinya berada dalam sebuah dunia yang didominasi ide-ide Platonis. Semenjak itu, ketika para pemikir Kristen mencoba menjelaskan pengalaman religius mereka sendiri, secara alamiah mereka beralih kepada visi Neoplatonis dari Plotinus dan pengikut-pengikut pagannya di kemudian hari. Gagasan tentang pencerahan yang impersonal di luar kategori-kategori manusia dan alamiah bagi kemanusiaan juga dekat dengan cita-cita Hindu dan kaum Buddha di India, tempat yang begitu ingin dipelajari Plotinus. Dengan demikian, meski ada beberapa perbedaan yang lebih superficial, terdapat kemiripan nyata antara monoteisme dan visi-visi lain tentang realitas. Tampaknya ketika manusia berkontemplasi tentang yang mutlak, mereka tiba pada gagasan dan pengalaman yang sangat mirip. Rasa kehadiran, mabuk, dan gentar dalam kehadiran sebuah realitas yang disebut nirvana, yang esa, Brahman, atau Tuhan, sepertinya merupakan keadaan pikiran dan persepsi yang alamiah dan tak henti-hentinya dicari manusia. Sebagian orang Kristen memutuskan untuk menjalin